Bayangkan, lebih dari 3 juta halaman dokumen tambahan, 2.000 video, dan 180.000 gambar dirilis sekaligus oleh Department of Justice Amerika Serikat pada 30 Januari 2026. Total dengan rilis sebelumnya hampir 3,5 juta halaman. Meskipun Department of Justice atau DOJ memiliki sekitar 6 juta halaman keseluruhan, dengan setengahnya ditahan karena alasan hukum. Ini bukan rumor atau bocoran. Ini rilis resmi sebagai pemenuhan Epstein Files Transparency Act yang ditandatangani Presiden Trump pada 19 November 2025. Deadline asli undang-undang itu 19 Desember 2025. Tapi prosesnya bertahap dan ada keterlambatan yang dikritik. Semua file bisa diakses oleh publik, tentunya melalui situs justice.gov Epstein. Halo sobat sekalian, sekarang saya mau jelasin secara lengkap dan jelas tentang rilis ini. Hanya berdasarkan fakta dari sumber Department of Justice atau DOJ, Kongres Gov, dan laporan media yang mengutip dokumen asli seperti CNN, ABC News, NPR, PBS, dan The Guardian. Bukan opini, bukan spekulasi, hanya apa yang ada di data supaya orang paham konteksnya dengan benar. Mari kita mulai dari sejarah undang-undangnya. Undang-undang ini bernama Epstein Files Transparency Act. Diperkenalkan sebagai H.R.4405 oleh Ro Khanna dari Partai Demokrat California pada 15 Juli 2025 dan disahkan Kongres Amerika Serikat dengan suara hampir bulat. Ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump pada 19 November 2025. Tujuannya mewajibkan Attorney General atau Jaksa Agung untuk merilis semua dokumen dan rekaman unclassified yang dimiliki DOJ terkait Jeffrey Epstein, termasuk investigasi, penuntutan, dan hal-hal terkait Ghislaine Maxwell. Secara spesifik termasuk flight log, travel record, dan daftar individu yang disebutkan, termasuk pejabat pemerintah, political exposed person. Undang-undang ini juga mewajibkan laporan ke Kongres dalam 5 hari setelah rilis. Mencakup kategori informasi yang dirilis dan ditahan, summary redaction, serta daftar pejabat dan political exposed person yang disebutkan. Deadline rilis 30 hari setelah ditandatangani, yaitu 19 Desember 2025. Ini merupakan upaya transparansi setelah kasus Epstein yang sudah bertahun-tahun menjadi perhatian publik. Proses rilis dimulai pada 19 Desember 2025 dengan batch pertamanya. Tapi hanya sebagian kecil, kurang dari 1% dari total dokumen. Menurut surat DOJ ke Pengadilan Federal pada awal Januari 2026, ini melanggar deadline undang-undang dan menerima kritik bipartisan dari anggota Kongres seperti Ro Khanna dan Thomas Massie. Pada 8 Januari 2026, Khanna dan Massie menulis surat ke Hakim Paul Engelmayer meminta penunjukan spesial master dan independent monitor untuk memaksa rilis penuh. Pada 16 Januari 2025,
DOJ melalui Attorney General Pam Bondi dan Deputi Attorney General Todd Blanche mengirim surat 6 halaman ke hakim yang sama. Itu Hakim Angel Mayer tadi. Mereka meminta penolakan permintaan tersebut. Permintaan yang dilayangkan oleh Rokana dan Messi tadi. Kemudian rilis dilakukan secara bertahap. Dengan batch tambahan hingga rilis terbesar pada 30 Januari 2026. Lebih dari 3 juta halaman tambahan, termasuk 2.000 video dan 180.000 gambar. Deputi Attorney General atau AG Todd Blanche mengumumkan ini sebagai rilis final, menyatakan DOJ telah memenuhi kewajiban hukumnya. Namun beberapa laporan menyebut total dokumen Epstein lebih dari 6 juta halaman, sehingga ada perdebatan apakah semua telah dirilis. Dokumen ini berasal dari investigasi DOJ selama bertahun-tahun. Kasus Epstein di Southern District of Florida dan Southern District of New York, kasus Ghislaine Maxwell, investigasi kematian Epstein tahun 2019 yang dinyatakan bunuh diri, dan materi dari FBI serta kantor jaksa Amerika Serikat lainnya. Termasuk juga email, text message, flight log dari jet Lolita Express, laporan investigasi internal, serta artikel berita yang dikumpul Epstein selama bertahun-tahun, dan komunikasi dengan pihak ketiga dan catatan forensik. Ada lebih dari 2.000 video, termasuk rekaman pengawasan dari properti Epstein seperti di Little James Island, dan 180.000 gambar, foto, screenshot, dan bukti visual lainnya. DOJ mencatat bahwa beberapa materi mungkin palsu atau salah kirim yang diterima FBI dari publik. File dibagi menjadi dataset, misalnya dataset 1 sampai 10 dalam format PDF, video, dan gambar. Pada rilis Januari 2026, situs justice.gov Epstein menambahkan batasan umur. Pengunjung harus mengkonfirmasi usia minimal 18 tahun karena ada konten pornografi atau sensitif. Nama-nama tokoh terkenal muncul di berbagai dokumen, termasuk Presiden Donald Trump. Donald Trump disebut ratusan hingga ribuan kali, terutama di flight logs tahun 1990-an. Email berbagi artikel berita tentang dia, atau gosip politik. Ada daftar tuduhan lama dari Agustus 2025 yang dikompilasi FBI. Tapi DOJ sebut klaim tersebut unfounded and false, untrue and sensational dalam press release pada 30 Januari 2026. Bill Clinton pun disebut berkali-kali termasuk flight log. Beberapa tokoh lainnya diantaranya Elon Musk, Bill Gates, Prince Andrew disebut The Duke di email Epstein, Steve Bannon, Catherine Ramler, mantan White House Counsel Obama, Larry Summers, dan beberapa miliarder serta figur politik. Banyak referensi berupa komunikasi Epstein dengan orang-orang ini, tapi tidak semua berarti keterlibatan langsung dalam kejahatan. Dokumen juga punya ribuan mention dari artikel berita atau gosip. Tidak ada redaksi nama tokoh terkenal seperti yang dikonfirmasi Deputi OJ Todd Blanche. We didn't protect or not protect anybody.
Beberapa dokumen punya redaksi ekstensif untuk lindungi identitas korban, informasi pribadi, atau child sexual abuse materi. Ada ratusan halaman yang sepenuhnya hitam karena redaksi. Pada 2 Februari 2026, DOJ menarik beberapa ribu dokumen karena kemungkinan bocornya info korban secara tidak sengaja, menurut surat ke Pengadilan Federal. Kritik pun datang dari anggota Kongres soal keterlambatan, redaksi berlebihan, dan dugaan tidak semua halaman dirilis. DOJ membalas, ini compliance penuh dengan undang-undang. Dan anggota Kongres bisa minta review unredacted jika perlu. Laporan ke Kongres dijadwalkan 15 hari setelah rilis final, mencakup rangkuman semua kategori. Itulah rangkuman fakta utama tentang rilis Epstein File per awal Februari 2026. Semua data di atas diambil dari sumber resmi situs Justice.gov Epstein, press release DOJ pada 30 Januari 2026, Kongres.gov untuk teks undang-undang, dan laporan media seperti CNN, ABC News, NPR, PBS, dan The Guardian yang mengutip dokumen asli. Kalau mau paham lebih dalam, langsung saja buka pada situs resminya, yaitu justice.gov Epstein. Lihat filenya sendiri, ini cara terbaik supaya informasi didapat langsung dari sumbernya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita berjumpa di video berikutnya.